pasti si kepala sudah berbicara. Dia nggak lihat gua sembunyi di sini. Laki-laki belang. Bukan hidungnya saja yang belang, tapi segala-galanya, terutama otak dan hati. Enak saja dia mau perkosa gue. Padahal dia orang itu punya bini dan anak 3. Dia bukan cowok yang kemarin, juga bukan cowok yang waktu itu hampir berhasil menelanjangiku sebelum gua tendang margoda hingga dia terkapar di dekat tanah kebun Haji Malik. Memang susah jadi wanita cantik, menarik sekaligus seksi kayak gua. Juga membuat nekat syahwat laki-laki. Seringkali gue alamin peristiwa seperti apa yang terjadi pada malam suram. Dikejar-kejar lelaki penuh nafsu yang ingin meremas-remas, mengobok-ngobok dan juga mengelus-elus gue. Sehingga bisa membuat laki-laki cerdas alias ngacer bodas. Tegasnya, dia ingin sekali marginus sama gue. Kenapa aku ini kenapa? Kok aku jadi ngomong gua seperti sinetron cinta remaja yang lolot dan oke, yang dibiayai oleh produser hanya untuk mengeruk keuntungan semata. Najis. Kesenian itu membutuhkan kecerdasan dan keseriusan, bukan semata-mata untuk mengabulkan asap dapur saja. Kue lu, semua orang kue lu. Orang Garut, orang Subang, orang Cianjur, orang Ciamis, semua kue lu sudah orang Jakarta. Ingin dibilang seperti orang kota. Keren ya kalau dibilang orang kota. Padahal di kota-kota besar itu banyak siasat dan maksiat. Orang-orang di kota banyak yang bertingkah. Saya kan pengalaman. Saya omong begini itu bukan tanpa fakta dan data. Bersama teman-teman senasib dan sependerita. Duh penderitaan, tapi memang hidup saya penuh dengan derita kok. Penuh cobaan, penuh godaan setan, penuh liku-liku lah. Bertahun-tahun saya tinggal di ibu kota. Bertahun-tahun saya bekerja dan berjuang mencari nafkah. Dan apa yang saya dapatkan? Di sana saya mendapatkan banyak ilmu, terutama ilmu markendos. Rupanya ada pelacur menunggu pria ingin memarkendosnya. Ternyata dia bukan wanita. Ternyata dia seorang waria. Kok kayak si Atet? Peduli mau si Atet, mau si Teguh, mau si Keko, apa urusanku? Sana, markendoslah rame-rame agar kalian bunting rame-rame, bikin aib rame-rame. Perempuan-perempuan markendos rame-rame sehingga mereka lupa bahwa kewajiban sesungguhnya adalah ngarendos. Nah, itu dia laki-laki yang tadi mengejar. Kini dia mengejar perempuan lain. Kayaknya dia mengejar pembantu. Belum terlampiaskan itu nafsu. Perawan mungkin yang dia kejar. Atau mungkin juga bukan. Susah membuktikan perawan atau bukan tanpa pemeriksaan medis. Ya, banyak orang mengira saya ini perawan. Padahal sesungguhnya laki-laki yang ngejar dan ingin memperkosa saya, mungkin ia tidak akan terlalu bernafsu mengejar kalau dia tahu bahwa saya bukan seorang perawan. Kalau dia tahu bahwa sumurku sudah tidak ada pinggirannya, alias the jeep of ball atau jebol. Saya sih bukan tidak pernah markendos. Ya, bukan tidak senang markendos. Tapi
Markendos dengan siapa dulu? Gak mau saya markendos dengan sembarang orang, apalagi gratisan. Andai saja Mas Godi yang mengajak markendos, tentunya saya tidak akan menolak. Rupanya malam semakin larut, desir angin kian semilir. Ngomong apa saya ini? Puitis banget, kayak pementasan drama pada umumnya. Ya, terpaksa saya harus mengulangi bagian ini. Ini saja. Rupanya malam semakin larut. Wah, malah tambah aneh, tambah tidak realistis. Habis. Naskahnya memang begitu. Nah, gimana ini pengarang? Kok gaya bahasanya tidak wajar? Kok tidak mencerminkan keseharian? Payah. Katanya acting kudu wajar, karangan harus komunikatif. Tapi ini, ya sudah. Begini saja. Sekarang ini aku mau pakai caraku sendiri. Aku mau pakai kalimat-kalimatku sendiri. Improvisasi. Tak peduli pengarangnya marah atau tidak. Tak peduli juga sutradara yang galak itu akan melemparku dengan kursi. Pokoknya, aku ingin bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Karena bertahun-tahun aku tidak menemukan kebebasan. Aku baru mencoba untuk bebas dan menyiapkan langkah-langkah tegar untuk menjalani hari baru dengan semangat baru. Akan kuraih matahari dalam kebebasan. Ku kejar angin dalam kebebasan hingga tiba di ujung masa depan yang gemerlapan. Baiklah, aku pakai kalimat-kalimat sendiri, kata-kata sendiri, penafsiran sendiri, omong sendiri, tertawa sendiri, menangis sendiri, segala-galanya sendiri. Karena aku sendiri. Jangan menangis dulu, Upi. Belum waktunya, belum jelas apa yang kamu tangisi. Ya. Ketawa dan nangis orang gila saja banyak sekali alasannya. Nah, kamu itu gak jelas. Tapi saya sedih. Itulah penyebabnya. Tetap saja gak jelas. Kamu itu gak jelas, Upi. Jadi mesti jelas gitu. Jadi barusan kurang keras. Baik. Malah tambah berisik. Kenapa kamu ini? Eling toh eling. Malah tambah berisik. Kalau laki-laki tadi mendengar suaramu bagaimana? Benar juga. Orang-orang penuh nafsu setan itu tahu kalau kau ada di sini. Mereka akan ke sini. Gawat. Sampai di mana tadi? Malam telah berubah. Desir angin kian laju ditarik alam yang kian panjang jangkutnya. Samar kerlip bintang yang pemalu tak sanggup menembus kelam, tak sanggup menghangatkan sukmaku yang menggigil. Namun, tak lama lagi aku akan datang menjumpai kalian, wahai bintang-bintang. Akan kuhangatkan jiwaku di tempat. Akan kubakar gairah kalbu beku agar mencair dan mendidih. Malam semakin larut. Aku harus pulang. Tak betah tinggal di gudang ini sendirian.
asal Klaten. Anda boleh saja memanggil saya Upi. Kini Upi sedang teringat masa 10 tahun lalu. Saat Upi masih pacaran dengan Hernowo. Seorang pria lumayan ganteng. Bekerja pada sebuah pabrik batik di kota Solo. Saat itu, Upi telah memasuki tahun kedua menjadi seorang penganggur. Tak mampu melanjutkan ke jenjang SMA karena kesulitan biaya. Sedikit-sedikit, Upi bisa menari. Selain itu, Upi juga sering kali ikut silat. Dan yang paling sering Upi lakukan adalah Upi sering kali ikut senam. Makanya Hernowo tergila-gila padaku. Tapi Hernowo itu orangnya banyak ngatur. Sok laki-laki dan cemburunya kelewat besar. Penuh dengan syahwat sangka. Belum apa-apa sudah cemburu dan curiga jika sedikit saja Upi berbincang dengan lelaki lain. Upi pertama kenal Hernowo itu pada suatu malam di sebuah panggung dangdut. Lagu demi lagu telah dikumandangkan. Mulai dari Kuda Lumping, Sakit Gigi, Aku Bukan Pengemis Cinta, dan masih banyak lagi. Saat itu, kami saling pandang, kemudian saling berdekatan. Setelah kami berdekatan, ia pun tersenyum melihat Upi. Lantas keluar kata dari mulutnya. Namanya siapa aja? Ayah saya jawab. Nama saya Upi, Mas. Kemudian dia tersenyum lagi. Namanya bagus, katanya. Lalu kini giliran Upi yang bertanya. Kalau nama Mas siapa? Hernowo. Dari mulutnya itu tercium bau arak, bukan bau minuman keras yang terkenal itu, tapi bau ciu, arak tradisional di daerah kami. Seminggu setelah itu, kami jadian dan pacaran berbulan-bulan lamanya. Upi juga teringat waktu di Tawangmangu, di hamparan rumput yang luas. Kami bercinta sambil menyanyi-nyanyi model film India. Dia serasa seperti Sahrul Khan dan Upi sendiri sebagai Kareena Kapoor. Ibu Upi berniat jualan jamu untuk membantu bapak dalam mendapatkan uang. Bapak bekerja sebagai kuli bangunan. Ya, penghasilannya tidak seberapa. Yoyo mesti masuk SMP dan Yayu masuk SD. Upi jadi malu sendiri melihat hal itu. Upi ingin sekali bekerja. Suatu hari, datanglah Tante Wida dari Jakarta. Ia mengaku-ngaku sebagai penyalur tenaga kerja. Ia mengajak Upi untuk berangkat ke Jakarta. Nantinya, Upi akan dididik menjadi tenaga kerja dan diberangkatkan ke luar negeri. Upi diiming-imingi gaji yang sangat memuaskan. Ya jelas saja, Upi menerima tawaran itu. Upi berangkat ke Jakarta, meskipun harus memutuskan hubungan dengan Hernowo. Dia itu tidak setuju dengan rencana Upi. Tapi, Upi tetap pada keputusan Upi. Menerima ajakan Tante Wida, karena Upi butuh uang. Upi tinggal di suatu tempat penampungan bersama kawan-kawan lain. Tapi berbulan-bulan Upi juga tak dikirim menjadi pekerja. Waktu berpacu menambah usia zaman. Upi juga tak segera dikirim menjadi pekerja. Upi menjadi seorang wanita pemuas nafsu laki-laki. Upi malu untuk pulang kampung. Upi sadar diri kalau Upi berlumur dosa, tapi Upi juga butuh uang untuk hidup. 2 tahun lamanya, Upi bekerja sebagai perempuan malam. Berbagai lelaki telah Upi layani.
Tapi hanya ada satu laki-laki yang berkesan di hati Upi. Namanya Mas Godi. Dia tidak pernah ngapa-ngapain Upi. Dia hanya senang ngobrol-ngobrol sambil mengetahui seluk-beluk kehidupan Upi. Ya ternyata Mas Godi itu seorang penulis novel. Ia sedang melakukan penelitian untuk novel terbarunya. Novelnya yang terkenal itu Rahasia Istri Muda. Suatu hari, Tike teman seprofesi datang sambil membawa surat kabar. Upi, kamu sudah baca berita ini? Upi baca surat kabar itu yang menerangkan bahwa Tarsini teman kami terjangkit virus HIV. Ini bukan berita pertama yang memberitakan soal itu. Minggu lalu, Murni seorang PSK juga dinyatakan positif menderita penyakit itu. Beberapa hari kemudian, Tike datang sambil membawa surat kabar terbaru. Upi, ini ada berita yang jauh lebih hebat. Upi baca surat kabar itu. Bayi berusia 6 bulan terjangkit virus HIV. Dan bayi itu anak Murni. Upi jadi ketakutan kalau penyakit itu menjangkiti diri Upi. Upi ingin sekali menghentikan pekerjaan itu. Tapi apalagi usaha Upi selain itu. Sudah berhari-hari Upi mikirin hal itu. Upi mengutarakan keinginan untuk menghentikan pekerjaan yang memalukan pada Mas Godi. Dengan senang hati, Mas Godi menghargai keputusan Upi. Malah Mas Godi lah yang mengusahakan hingga akhirnya Upi bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil. Sudah berbulan-bulan Upi bekerja. Tapi uang yang terkumpul baru ratusan ribu rupiah. Kalau nanti uang yang terkumpul sudah 2 juta rupiah, barulah akan Upi kirim ke Klaten, kirim kepada bapak dan ibu. Upi merasa rindu pada mereka. Tak sabar ingin ketemu Yoyo dan Yayu. Sudah sebesar apa mereka sekarang? Tak kasih tak. Si Upi itu pelacur. Si Upi itu perempuan nakal. Masa sih mantan pelacur diterima kerja di sini? Apa benar Upi itu BTS? Benar, saya itu pernah lihat dia dibawa om-om masuk ke kerja. Ya sudah, ayo kita laporkan saja dia pada pimpinan agar dia dikeluarkan dari pabrik ini. Jangan, kasihan. Lagi pula, dia kan sudah berhenti dari pekerjaan lamanya. Pelacur itu tidak perlu dikasihani. Pelacur juga manusia. Dia punya hati dan nurani. Jangan kalian samakan dengan pisau belati. Mereka itu seperti pelangi, ciptaan Tuhan. Mereka melakukan semua itu karena butuh uang. Dia itu orang tidak beriman, akhlaknya akan setan. Bekerja sebagai buruh, penuh liku-liku di antara teman kerja. Sikut-menyikut bukan terjadi pada kalangan pejabat saja, tapi pada kalangan bawah pun. Sikut-menyikut untuk meraih kedudukan acap kali terjadi. Di antara teman sepekerjaan, ada yang mengetahui jika Upi itu seorang WTS. Akhirnya gunjing demi gunjing hal itu tersebar hingga tingkat direksi. Banyak karyawan laki-laki yang ingin markendos dengan Upi. Selain Upi berwajah cantik, ia juga dikaruniai tubuh yang sangat seksi. Tak heran banyak laki-laki yang ingin markendos dengan Upi. Hari demi hari, Upi semakin semangat dalam bekerja. Karena sebulan lagi bekerja, berarti uang Upi terkumpul genap 2 juta rupiah. Berarti sebulan lagi Upi akan pulang ke Klaten, bertemu kedua orang tua dan juga kedua adik Upi. Suatu hari tersiar kabar kampung Upi terkena musibah gempa. Bertepatan dengan uang Upi yang terkumpul genap 2 juta rupiah.
malang tak dapat dihalang. Rumah orang tua Upi telah sirna termakan gempa. Kedua orang tua dan juga kedua adiknya. Kini Upi sebatang kara. Upi betul-betul marah pada Tuhan. Kamu kejam, Tuhan. Tuhan tidak sayang Upi. Tuhan tidak membiarkan Upi bertemu orang tua dan adik barang sedetik saja. Upi lantas pergi, di mana kedua orang tua dan adik-adik Upi dimakamkan. Begitu menemukan kuburan ibu, bapak, Yoyo, dan Yayu, entah kenapa Upi seperti orang bisu. Upi bersimpuh di atas kuburan ibu. Lalu Upi memandangi kuburan ayah. Kesedihan semakin bertambah manakala Upi melihat kuburan Yoyo dan Yayu. Seminggu kemudian, Upi kembali ke Jakarta dan kembali bekerja. Tapi sebulan kemudian Upi terkena PHK. Tiap malam Upi selalu dibayang-bayangi wajah bapak, ibu, Yoyo, dan Yayu. Seringkali Upi berbincang-bincang dengan mereka. Tapi semua hanya ada dalam mimpi. Hanya ada dalam alam maya. Hanya ada dalam khayalan Upi. Upi juga sering dihantui gelak Hernowo yang tertawa puas mengejek Upi. Iya, kini Hernowo telah hidup bahagia dengan istri dan anak-anaknya. Si Upi itu perempuan nakal, si Upi itu BTS, si Upi itu perempuan najis, semua orang kucing. Itulah seluk-beluk kehidupanku. Penuh kesedihan, penuh penderitaan, penuh hal-hal yang menjengkelkan, tapi juga penuh hal-hal yang menggelikan. Di gudang tua ini, ingin kuhabiskan seluruh air mataku agar aku tidak bisa menangis atau tertawa sepuas-puasnya. Ya Tuhan, kenapa tiba-tiba tubuhku menggigil begini? Penyakit apa ini? Mohon Tuhan, jangan beri dulu aku penyakit. Aku belum siap mati. Izinkan aku berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Aku belum siap menemui ajal dalam keadaan masih